siapapun yang berumah tangga, apalagi berharap kehidupan rumah tangga yang dihiasi sakinah, mawaddah dan rahmah, setiap insan beriman yang menjalani kehidupan berumah tangga sudah pasti berharap kehidupan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, sakinah, harta yang memberikan kebahagiaan, mawaddah, serta kedalaman cinta yang melahirkan ketentraman dalam berumah tangga, rahmat. Bahkan ketiganya seringkali disingkat dan dituliskan baik dalam surat undangan, bahkan pintu tempat kita memasuki kediaman, samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara singkat, ada 3 pesan penting di dalam Al-Quran bagi setiap insan beriman yang mendambakan kehidupan rumah tangga berhias samara. Pertama, diisyaratkan dalam Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21 saat Allah berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda yang mengharuskan seorang hamba menjadi lebih kuat dan dekat hubungannya dengan Allah. Hadirin, ada setidaknya 2 kata dalam bahasa Arab menunjuk kepada tanda yang populer. Pertama, ada yang disebut dengan alamat, bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama yang sama, alamat. Alamat disebut dengan alamat untuk menunjukkan tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat Masjid Baitur Rahman diketahui alamatnya lebih cepat sampai ke tujuan. Tanda yang mendekatkan kita ke tujuan disebut dengan alamat. Tapi tidak disebutkan dalam bahasa Arab makna pokok tanda dengan kata ayat, kecuali menunjuk kepada tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhan. Tanda yang mengharuskan seorang hamba membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kenapa seluruh isi Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, demikian seterusnya. Kenapa seluruh isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita membaca, berinteraksi dengan Al-Quran, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu, tandanya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Karena itu disebutkan nama Allah 5 kali dalam setiap pergantian waktu sehari untuk memberikan ujian parameter pada jiwa kita. Masih adakah iman dan getaran itu dalam jiwa kita, ataukah berkurang atau hilang. Tapi poinnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka dampaknya akan bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan setelah mereka berinteraksi dengan ayat itu menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adinda, Safwan dan Baim, kata ayat dalam Al-Quran, baik bentuk tunggal atau jama', setidaknya disebutkan sebanyak 64 kali. Ada kaidah dalam tafsir. Jika ada informasi dalam Al-Quran dibuka dengan kata ayat, maka informasi yang disampaikan harus mampu menjadikan pembaca atau pelakunya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat nikah
Informasinya langsung dibuka oleh Allah dengan kata ayat dan bentuknya jamak. Wa min ayatihi. Seakan memberi kesan kepada kita bahwa, maaf, siapapun yang berumah tangga, apalagi berharap kehidupan rumah tangga yang dihiasi sakinah, mawaddah dan rahmah, maka kunci pertamanya niatkan pernikahan itu untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakinah itu milik Allah. Rahmah itu milik Allah. Mawaddah punya Allah. Bagaimana mungkin kita mau dan bisa mendapatkan samara kalau kita jauh dari Allah? Karena itu pembuka yang pertama kata Al-Quran, kalau adinda menginginkan kehidupan rumah tangga berhias samara, maka mulai detik ini niatkan pernikahan untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun mohon maaf dengan kita yang telah berumah tangga. Izin. Al-Quran memberikan kesan bahwa tujuan tertinggi bukan hanya menyatukan cinta dan rindu yang telah lama dimadu. Bukan hanya mengumpulkan harta untuk membahagiakan sementara. Jika ada di antara kita saat ini yang telah berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun, harta melimpah, kedudukan tinggi, tapi sampai malam ini belum mampu semua itu mendekatkan diri kita dengan Allah, maka boleh jadi ada yang kurang sempurna dalam kehidupan rumah tangganya yang akan ditanya di kemudian hari.